proteksi petir. Maksudnya bukan yang diproteksi bukan petir, proteksi instalasi listrik jaringan dan bangunan dari sambaran petir. Itu yang dimaksud ya Pak ya. Bukan petirnya yang kita proteksi ya. Jadi nanti proteksi instalasi listrik ya dari sambaran petir baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang namanya petir itu merupakan sebuah fenomena alam. Fenomena alam berupa apa di sini? Ya, berupa pelepasan muatan listrik. Nah, pelepasan muatan listrik itu bisa dari awan ke awan, atau dari awan ke bumi, atau dari bumi ke awan. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya? Nah, petir sebenarnya merupakan sumber energi listrik yang ada di awan. Masalahnya petir ini sampai dengan hari ini belum bisa kita manfaatkan. Dan bahkan kecenderungannya menimbulkan bahaya. Jadi petir itu sebenarnya adalah apa, Pak? Sumber energi listrik yang ada di alam. Masalahnya sampai dengan hari ini belum bisa dimanfaatkan. Dan malah justru menimbulkan bahaya. Nah, di instalasi listrik, petir ini sering menimbulkan gangguan. Terutama di jaringan instalasi listrik udara, seperti saluran transmisi, jaringan distribusi, maupun di instalasi listrik udara. Nah, Indonesia sebagai negara tropis yang dilalui garis khatulistiwa, akibatnya apa? Hari buruh rata-rata per tahun di Indonesia tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara subtropis. Nah, petir yang menyambar di bumi seperti ini, kita bisa lihat ilustrasi petir yang menyambar ke bumi. Ini merupakan pelepasan muatan seperti digambar di sini. Jadi sebenarnya nanti muatan-muatan listrik yang ada di alam itu nanti akan terbawa oleh awan. Pada awalnya awan itu nanti akan terpisah di antara awan yang bermuatan positif dan awan yang bermuatan negatif. Nah, pada kondisi normal ya, awan positif dan negatif ini dipisahkan oleh bahan isolator. Nah, bahan isolatornya itu namanya udara. Jadi pada kondisi normal, maka awan yang ada, muatan listrik yang ada di awan itu akan dipisahkan antara yang bermuatan positif dan negatif. Nah, awan-awan ini senangnya mereka itu berkumpul. Yang positif ngumpul sendiri di bawah, yang negatif ngumpul sendiri di atas. Akibatnya apa? Pada saat muatan positif dan negatif ini ya sudah sangat besar perbedaannya, ditambah dengan kondisi udara yang mendung. Nah, mendung itu berarti kelembapannya akan tinggi. Akibatnya apa? Udara ini sudah nggak bisa menahan perbedaan muatan listrik yang ada di awan. Akibatnya apa? Terjadilah pelepasan muatan di sini. Muatan negatif yang ada di awan ini pengen ketemu dengan muatan positif yang ada di. Nah, akibatnya terjadi lompatan bunga api yang dikenal dengan istilah petir ini.
Nah, biasanya petir diikuti dengan suara bergemuruh, thunder, dan juga diikuti oleh kilat cahaya. Nah, ini beberapa ilustrasi kejadian dari petir. Nah, masalahnya pelepasan energi muatan listrik yang ada di awan ke bumi ini menyebabkan kerugian, baik harta benda maupun manusia. Sampai di sini bisa difahami tentang fenomena terjadinya petir, Bapak-bapak sekalian. Ya, termasuk nanti di KAI maupun di pembangkit ya. Petir ini menjadi salah satu fenomena alam yang membahayakan. Nah, petir yang menyambar ke bumi itu dapat digolongkan menjadi 3 di sini. Berdasarkan ya muatan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu adalah petir yang muatan utamanya di sini atau dikenal dengan istilah main discharge. Nah, biasanya main discharge ini punya energi yang sangat besar. Ini kalau menghantam objek yang ada di bumi, dia akan mempunyai energi yang besar berupa energi mekanik, energi listrik, energi termal yang sangat besar. Sehingga objek di bumi yang terkena main discharge itu bisa mengalami kerusakan mekanik, kerusakan elektrik, maupun kerusakan termal sehingga terbakar. Nah, selain main discharge, petir seringkali diiringi dengan bagian petir yang energinya tidak terlalu besar. Namanya step leader. Selain itu, petir juga diiringi dengan namanya streamer. Muatan listrik yang energinya kecil. Sehingga kadang-kadang ada orang yang tersambar petir tidak mati. Bukan karena orangnya yang sakti ya Bapak-bapak sekalian ya. Tapi yang mengenainya itu adalah streamer, bukan main discharge. Jadi kalau kita tersambar petir, tersambarnya streamer, mungkin tidak mati Bapak Ibu sekalian. Karena mati itu sebenarnya urusannya Tuhan ya. Orang disambar petir main discharge ya juga belum tentu mati kalau Tuhan tidak menghendaki mati. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, petir yang menyambar ke bumi itu sebenarnya energinya seberapa? Kalau kita lihat terkait dengan energi listrik ya, petir yang menyambar ke bumi itu dimodelkan dengan persamaan matematik seperti ini. Nah, persamaan matematik seperti ini kalau kita gambarkan dalam bentuk gelombang, bentuknya adalah surja. Artinya gelombang yang naik sangat cepat, turun secara perlahan. Itu namanya surja. Di sini dia punya 2 parameter. Parameter pertama itu adalah amplitudo. Berapa amplitudo dari petir ini? Tegangannya bisa mencapai ratusan kilovolt, bahkan ribuan kilovolt. Yang kedua, arusnya bisa mencapai ratusan kiloampere. Ini terkait dengan amplitudo. Yang kedua terkait dengan waktu. Petir kejadiannya sangat cepat. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi sambaran petir itu berkisar antara T1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk dari nilai 0,3 sampai 0,9. Itu waktunya adalah 1 sampai 10 mikrodetik. Kalau kita menggunakan standarnya Jepang 1,2 mikrodetik. Nah, yang ketiga adalah
waktu yang dibutuhkan setelah mencapai puncak dia menuju titik 50% itu adalah 40 mikrodetik. Jadi waktunya sangat pendek. Sampai di sini bisa difahami, Pak? Jadi kalau ini beruntung nih petir itu waktunya sangat pendek. Coba kalau petir waktunya lama, Pak. Kita kayak dilas, Pak ya. Bumi itu kan kayak dilas ya. Gedung kalau kena petir lama ya bisa terbakar. Ini untungnya petir walaupun dia tegangannya tinggi, arusnya besar, tapi waktunya sangat pendek. Hanya kurang dari 40 mikrodetik. Ini Tuhan Maha Adil, Pak ya. Kalau coba petir itu dibuat waktunya 1 jam. Ya, kita mau pakai penangkal petir apapun ya tembus 1 jam, Pak ya. Meleleh ya, Pak ya. Kayak dilas. Nah, ini alhamdulillah Tuhan itu memberikan petir waktunya hanya kurang dari 40 mikrodetik. Walaupun di beberapa standar ada yang nyampe ini Pak ya 100 mikrodetik. Kurang dari ini. Sangat singkat. Sehingga energi yang sangat besar karena waktunya singkat bahayanya tidak terlalu tinggi Pak. Nah, petir itu dapat menyambar secara langsung maupun tidak langsung objek-objek yang ada di atas bumi. Nah, objek itu apa? Yang pertama apa ini Pak Umar? Yang objek yang ada di bumi yang menjadi sasaran tersambar petir. Yang pertama apa? Transmisi tenaga listrik. Saluran transmisi tenaga listrik. Ini objek sasaran nih. Terutama di sini transmisi yang udara, Pak ya. Kalau yang bawah tanah mah aman. Yang kedua apa ini, Pak Rano? Yang kedua, jaringan distribusi tenaga listrik, Pak. Yang sama ini ya, jaringan distribusi tenaga yang udara. Kalau yang bawah tanah mah aman, Pak ya. Ini LRT ada yang udara, toh, Pak? Iya, Pak. Nah, ini juga tidak lepas dari bahaya sambaran petir. Ya. Yang ketiga apa ini, Pak Teddy? Menara atau tower dan tiang listrik, Pak. Ya, menara atau tower di transmisi distribusi untuk tiang listriknya, termasuk menara telekomunikasi. Ini kalau di KAI pakainya apa nih komunikasinya? Pakai menara atau tidak? Kalau KAI tidak pakai menara, Pak ya. Untuk pensinyalan pakai menara enggak, Pak? Untuk sinyalnya itu. Ada yang bisa ngasih informasi ini? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya, Pak. Mungkin dari teman-teman unit lain seperti Sintelis mungkin yang Nah, tahu. itu ya. Transmisi maksudnya itu. Biasanya pakai tower kan untuk komunikasi. Ya kalau mau berhubungan HP itu ya pakai BTS ya. Base station ya. Kalau kita di WiFi itu ya kita pakai apa? Antena lah ya. Nah, ini untuk persinyalan biasanya kan pakai itu. Kalau sekarang kan sudah banyak yang menggunakan satelit. Banyak juga yang menggunakan fiber optik. Kalau fiber optik mah aman, Pak ya. Tapi nanti sambarannya tidak langsung. Yang berikutnya apa ini? Gedung ya, bangunan gedung. Yang berikutnya pesawat. Termasuk di sini kereta, Pak. Jadi kereta itu nanti bisa tersambar petir. Pesawat juga bisa tersambar petir. Maka nanti ya kalau di kereta itu nanti harus ada standarnya, Pak ya. Kereta itu materialnya harus apa? Ya.
Jadi kalau kesambar petir nggak boleh kereta itu sampai terbakar. Jadi nanti bodi kereta itu nanti kalau kesambar petir ya nanti disalurkan kemana? Disalurkan nanti ke ban ya, rel, dibuangnya nanti ke sana. Termasuk pesawat ya, termasuk mobil, termasuk bis ya. Yang berikutnya apa? Gardu induk, pohon, termasuk manusia dan hewan ternak, serta objek-objek lain yang ada di bumi. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Nah, apa saja ya bangunan-bangunan yang beresiko tersambar petir secara langsung? Yang pertama Muhammad Jafar, apa? Hotel tingkat, Pak. Nah, hotel tingkat nih kan. Ya nggak cuma hotel, bangunan tingkat lah. Kalau di KAI ada bangunan tingkat enggak, Pak? Ada, Pak. Nah, itu berarti resiko terkena sambaran petir. Nah, kalau terkena sambaran petir itu tidak hanya bangunannya yang rusak, tetapi juga isinya juga bisa rusak. Terutama ini yang sinyal-sinyal nih kalau ada petir bisa terkena, Pak ya. Peralatan-peralatan komunikasi ini sering terjadi. Nanti kita bahas ya. Yang kedua Pak, ini Pak Tusiono, Rumah sakit, Pak. rumah sakit ya. Yang berikutnya Pak Tri, Kampus, Pak. kampus ya. Nah, ini kampus itu bisa terkena. Contohnya ini nih kampus kampus saya ini ya. UNY, Fakultas Teknik ya. Ini tadi bangunan bertingkat hotel ya. Yang berikutnya menara. Ini menara itu kayak Burj Khalifa, Eiffel ya, menara Eiffel. Kalau di Indonesia ya Monas, Monumen Nasional ya. Tempat ibadah, masjid, gereja, candi dan lain sebagainya. Gedung perkantoran, mall, apartemen, rumah susun, pabrik, termasuk juga stasiun kereta api, termasuk pembangkit, Pak ya. Ini pembangkit tuh ya sering terkena sambaran petir, terutama yang gas. Ini teman-teman kalau yang di PLTGU, Pak, ya kalau ada petir itu banyak-banyak berdoa. Kalau terkena sambaran petir kan shutdown tuh, ya pembangkitnya shutdown, ya. Kalau nggak cuma shutdown, kalau ada yang rusak ya nanti harus diinvestigasi apa. Nah, maka hampir semua ya objek yang ada di bumi ya ini berpotensi terkena sambaran petir. Nah, yang pertama apa? Objek di bumi yang menjadi sambaran petir, yaitu adalah alat transportasi. Alat transportasi udara seperti pesawat ini rawan terkena sambaran petir. Nah, bagaimana penangkal petir yang ada di pesawat? Jadi nanti pesawat kalau kesambar petir ya nanti ya tidak apa-apa, Pak ya. Ditahan di bagian yang kena sambaran petir nanti dibuang di lambung ini. Jadi nanti di lambung ada bagian yang nanti untuk membuang muatan yang mengenai bodi dari pesawat. Groundingnya gimana Pak? Ya nggak ada grounding pesawat. Kalau di grounding nanti harus nggak bisa terbang Pak ya. Paham nih Pak semuanya? Pesawat nggak punya grounding Pak ya. Kalau pesawat punya grounding nanti repot ya. Yang kedua kapal ini. Kapal kalau terkena petir gimana? Ya lewatin aja. Bagian nanti kena petir ya kan, nanti dibuang ke lambung kapal ya, menuju ke air.
Kereta terkena sambaran petir ya enggak apa-apa Pak ya. Nanti dia dibuang kemana ya? Dibuang ke rel. Mobil terkena sambaran petir, asalkan mobilnya memenuhi persyaratan aman. Nanti dibuang ke jalan. Maka nanti ada persyaratan ya untuk apa? Ketebalan bodi mobil. Maka kalau beli mobil jangan yang ketebalannya tipis Pak ya. Karena yang ketebalannya tipis kalau kena petir ya bisa bahaya. Nah, semua kendaraan-kendaraan yang ada di atas bumi itu bisa terkena sambaran petir. Nah, ini kalau kita lihat ya, bahaya sambaran petir. Ini petir yang menyambar apa ini, Pak? Rumah. Rumah terkena sambaran petir. Kenapa kok rumah terkena sambaran petir, Pak? Nah, yang pertama, rumah yang terkena sambaran petir biasanya rumah yang tinggi atau rumah yang berada di ketinggian atau rumah yang tinggi berada di ketinggian sendirian di situ nggak ada temennya. Itu rawan terkena sambaran petir. Nah, karena petir tadi punya energi mekanik, punya energi listrik, dan punya energi termal. Maka petir bisa merusak. Kadang hanya merusak secara fisik, kadang merusak secara termal diiringi terjadinya kebakaran, kadang merusak secara elektrik, membuat struktur rumah itu kekuatannya turun, ya. Nah, ini bahaya sambaran petir yang cukup dahsyat. Ini kejadian pada tahun berapa ini, Pak? Ini Pak Dandi, silakan dibaca ini beritanya. Unmute dulu, Bapak. Serangan kilat di Brescia, Italia menewaskan 3.000 orang pada tahun 1769. Saat itu masyarakat menyembunyikan lebih dari 200.000 bahan peledak di gereja San Lazzaro. Lalu sambaran petir menyambar bahan peledak itu dan menewaskan 3.000 orang dan sebagian kota hangus terbakar. Nah, ini kejadian pada tahun 1769. Ini zamannya revolusi industri yang pertama ini ya. Zaman revolusi industri yang pertama. Itu di kota Brescia. Brescia itu salah satu kota yang cukup terkenal, Pak ya. Karena ada klub sepak bola namanya Brescia FC, Pak ya. Kalau yang suka Liga Italia ngerti ini. Tapi memang klubnya tidak terlalu hebat seperti Milan ya, seperti Turin, Roma ya. Kalau yang akrab Liga Italia kan senangnya kan Inter Milan tuh, AC Milan, Juventus. Juventus itu kotanya Turin, Roma kotanya Roma. Nah, kalau yang Napoli ya kotanya ya di Naples ya. Nah, kalau yang ini Brescia, klubnya namanya Brescia. Nggak pernah Scudetto, Pak ya. Belum pernah Scudetto Brescia. Nggak tahu kapan Scudetto-nya ya. Nah, ini yang tersambar bangunannya. Karena di dalam bangunan ada bahan peledak, sehingga karena ada energi termal, bahan peledak ini terbakar dan meledak. Sehingga menyebabkan berapa nih? 3.000 orang meninggal.
Dan kebakaran ini memicu hampir sebagian kota itu hangus. Ini kejadian di abad 18. Nah, yang kedua adalah apa ini? Judulnya apa ini? Pak Tulus, silakan. Di unmute dulu, Bapak. Nah, yang kedua, berita yang kedua yang di bawah. Dua, 25 rumah ada di Di sambar petir, Pak. Sumba. 25 rumah adat di Sumba. Sumba itu mana, Pak? Pak Tulus? Sumba itu Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat, Pak. Barat, Pak. Timur, Pak. Timur, Pak. Kalau yang barat itu bukan Sumba, tapi Sumbawa. Ini sambil belajar geografi, Pak ya. Oh, Sumba belum ngerti ini kan. Sumba itu Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kenapa rumah ada di Sumba itu kok tersambar petir? Ya, nanti kita lihat, Pak ya. Rumah adat Sumba itu mirip dengan rumah adat apa, Pak ini, Pak? Ada yang tahu nih rumah adat mana ini? Pak Tusiono. Apa ini, Pak? Padang, Pak. Padang ya. Tadi yang dari Padang siapa tadi? Yang dari Padang tadi siapa tadi? Pak siapa? Yang KAI kan? Nah, rumah Muhammad adat dan Padang, Padang Pak. siapa tadi? Pak Muhammad siapa? Rizky ya. Iya, Pak. Izin, Pak, Nah, lagi di rumah sakit, Pak. oke, enggak apa-apa. Santai aja, Bapak ya. Jadi ini ya, Pak ya, rumah adat Padang dengan rumah adat Sunda, cirinya apa nih, Pak? Ada apa ini? Atapnya, Pak. Atapnya begini, Pak ya. Menjulang tinggi ke langit. Nah, menjulang tinggi ke langit biasanya tidak dilengkapi dengan penangkal petir. Nah, ini itu lebih disukai petir. Jadi kalau ada petir nyambar, ya mesti akan milih yang di sini. Karena biasanya ya rumah-rumah adat tidak dilengkapi proteksi petir. Begitu kesambar karena ada efek mekanis, ada efek termal, maka terbakar. Nah, ini kejadian 22 tahun yang lalu pada tahun 2019. Kalau sekarang ya berarti 28 tahun yang lalu, Pak ya. Bisa difahami ini? Rumah adat Sumba, ya kan? Ini rumah adat Sumba. Menjulang ke rumah adat Padang, ya kan? Minang ya. Rumah Minang ini. Padang itu nama kotanya. Ini seperti ini. Beberapa rumah adat juga seperti ini. Ini rumah adat mana ini? Ini Sumba, ini Toraja, ini Padang. Pak, apa kita nggak boleh buat rumah seperti ini, Pak? Tidak dilarang. Tapi kalau kita membuat rumah seperti ini, maka harus dilengkapi dengan apa, Pak? Proteksi petir. Bisa difahami semuanya? Termasuk nanti kalau di stasiun kereta api Padang, Pak Rizky ya. Nah, nanti harus dilengkapi proteksi petir. Jangan sampai Iya, Pak. nanti ya, ini berbahaya. Ini saya kira di sana sudah ada Universitas Andalas, sudah ada universitas itu banyak memberikan apa? Pencerahan terkait dengan bahaya sambaran petir pada bangunan. Karena ini udah banyak makan korban ya di mana-mana.
Yang paling aman gimana Pak rumah itu? Nggak usah tinggi-tinggi Pak ya. Yang paling aman rumah jangan tinggi supaya tidak tersambar petir. Kalau perlu rumah pakai bekas kontainer itu Pak ya, aman Pak ya. Kalau kesambar petir mah aman rumah kontainer ya. Rumah kontainer kan tingginya cuma berapa meter Pak ya. Kesambar petir mah jarang ya kan. Karena rumah yang kesambar petir biasanya rumah yang lebih tinggi dari 6 meter. Kalau kurang dari 6 meter mah kalau di sebelah-sebelahnya ada rumah-rumah aman Pak ya. Sampai di sini bisa difahami? Nah, berikutnya ini ya. Silahkan Pak Roni dibaca ini. Apa ini Pak? Beritanya apa ini? Ratusan rusa tewas bersamaan tersambar petir. Sebanyak 323 rusa kutub di Hardangervidda sebelah utara Norwegia mati karena disambar petir. Wilayah Hardangervidda dikenal sebagai taman nasional terluas di Eropa. Tempat 10.000 lebih rusa kutub liar hidup menurut tugas dari badan Ya, itu Pak ya. berikutnya. Ini, ini beritanya kita potong Pak ya. Jadi nggak lengkap. Jadi ini adalah apa? Petir menyambar kawanan rusa kutub Pak ya. Ada berapa yang meninggal? Ada yang tewas? 323. Kenapa kok rusa itu kesambarnya begitu banyak? Karena rusa itu senangnya barengan Pak ya. Kalau berjalan itu mereka bareng-bareng. Menggerombol. Kenapa kok rusa itu senangnya menggerombol? Ya karena takut serangan binatang buas. Kalau mereka menggerombol kan bisa bersatu Pak ya. Jadi menggerombolnya rusa-rusa ternyata ini juga memancing petir Pak. Ini di daerah namanya Hardangervidda, yaitu di bagian utara Norwegia dekat kutub ya. Nah ini harus hati-hati Pak ya, maka kita nggak boleh nanti bergerombol kalau ada petir. Contohnya kalau kita bermain sepak bola ada petir ya sebaiknya kita segera menyingkir. Karena orang yang bergerombol itu muatannya cenderung positif. Nah ini apa ini Pak kira-kira? Petir menyambar di mana ini? Petir menyambar apa ini Pak? Stadion sepak bola. Nah ini bahaya sekali ya. Karena stadion sepak bola ini kan ini terbuka nih Pak ya. Ini terbuka. Maka itu harus hati-hati. Kalau nonton bola ada petir Pak ya. Nah ini panitianya harus pastikan daerah sini ada proteksi terhadap sambaran petir. Di beberapa kasus kejadian ya ada penonton yang meninggal terkena sambaran petir Pak. Ini dulu yang paling heboh itu di Afrika. Pemain sedang bermain sepak bola dalam kondisi hujan, ada petir, beberapa orang terkena sekaligus meninggal langsung. Di Amerika Selatan pernah kejadian stadion terbuka ya penonton terkena sambaran petir. Alhamdulillah di Indonesia belum ada kejadian penonton di stadion sepak bola tersambar petir Pak ya. Tapi yang ada kerusuhan. Kalau tidak salah dulu di mana Pak? Yang
korbannya banyak itu, Pak? Ada yang masih ingat di Malang, Pak ya? Kanjuruan, Stadion Kanjuruan Malang. Nah, ini bahaya ya. Nah, ini apa ini, Pak? Petir menyambar patung Yesus yang ada di Brazil. Jadi petir menyambar itu objek yang memang berpotensi ya. Tidak memandang itu, wah ini simbol agama tertentu. Enggak ya. Ya bisa kena juga. Nah, ini ada apa ini, Pak? Sama kalau tadi di Brazil, ini di mana ini ya? Ini di kota suci Mekah, Arab Saudi ya. Ini petir menyambar apa ini, Pak? Jam, ini jam apa namanya? Yang ada di Mekah itu, Pak ya. Kalau yang sudah pernah ke sana, jam tower jam ya, atau dikenal dengan istilah Zam-Zam Tower. Ini kejadian pada tahun 2023 bulan Agustus. Tanggalnya berapa itu? 24 ya. Ini beritanya tanggal 24 Agustus. Yang memberitakan siapa ini, Pak? Detik. Jadi yang namanya petir ya bisa menyambar lokasi-lokasi apapun ya. Maka ya kita perlu untuk memperhatikan aspek safety-nya. Maka di sini dilindungi dengan proteksi petir ya. Nah, ini kejadian tahun 2021. Kilang minyak Pertamina yang ada di mana ini? Balongan. Balongan itu kan Indramayu, Pak ya. Pada 29 Maret itu terbakar dan meledak. Ini yang terbakar dan meledak, Pak ya. Nah, ini kilang-kilang yang lain. Ini untungnya yang meledak cuma 4, Pak ini. Yang terbakar dan meledak cuma 4. Padahal deket-deket semua ini ya. Ya kadang-kadang kita di balik bahaya kita masih mengatakan alhamdulillah. Untung, Pak ya, Pak. Kita mengalami kecelakaan tapi bilangnya masih untung. Seperti kemarin kereta api itu kan anjlok relnya di mana itu? Itu ya teman-temannya bilang itu untung pas waktu itu enggak ada kereta yang kecepatan tinggi lewat situ. Kalau ada kecepatan tinggi lewat situ ya pasti celaka. Apa penyebabnya? Beberapa mengatakan hasil investigasi yaitu adalah penyebabnya gelombang petir berjalan. Di mana di situ ternyata ada kebocoran minyak, kebocoran tangki. Nah, sehingga teori segitiga api itu muncul ya. Jadi kita harus ingat teori segitiga api. Pak Tusiono, apa teori segitiga api, Pak? Ngerti teori segitiga api enggak ini Pak Tusiono ini? Terjadinya Api, api adanya dengan elemen ya 3 elemen. Apa aja yang pertama? oksigen, suhu panas, dan bahan bakar. Ya, yang pertama bukan oksigen dulu, tapi yang pertama apa?
bahan bakar. Bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Yang kedua apa? Oksigen. Oksigen. Yang ketiga, pemicu panas. Maka kita itu tidak boleh mempertemukan tiga unsur ini dalam waktu yang tidak tepat. Bisa difahami ya Pak ya? Kita tidak boleh menemukan tiga unsur ini pada waktu yang tidak tepat. Karena berbahaya. Ya. Maka kita boleh menemukan itu di tempat yang tepat. Contohnya apa nih Pak? Bagi yang ahli hisab, ya kan? Bagi yang ahli hisab kan butuh api itu Pak. Maka apinya harus tepat ya. Atau kalau kita mau masak Pak ya, mau masak pakai kompor gas ya, maka ketiganya ini harus bertemu pada waktu yang tepat. Tapi kalau waktu yang tidak tepat tidak boleh bertemu karena bahaya. Apa bahan yang mudah terbakar? Yang paling berbahaya ya bahan bakar itu. Bisa bentuknya cair, bisa bentuknya padat, atau bisa bentuknya gas. Ini bahan yang mudah terbakar. Kalau yang mudah terbakar cair ya bensin, solar. Kalau yang bentuknya padat ya batu bara, arang, briket ya. Yang bentuknya gas ya gas alam ya, LNG, LPG, amonia, etanol dan lain sebagainya. Nah, maka di sini peran petir itu apa? Petir itu sebagai pemicu panas. Di mana ada bahan bakar, di mana ada oksigen, petir bisa menjadi yang ketiga. Maka kalau kita berduaan dengan lawan jenis, yang ketiga itu apa, Pak? Petir, Pak. Set. Nah, yang ketiga itu petir, Pak ya. Bahaya itu. Maka kita hindari, ya kan? Dua unsur ini ketemu, bahan bakar dan oksigen. Maka kita harus pastikan di situ. Nah, ini contoh petir yang menyambar objek yang ada di bumi, yaitu objek apa ini, Pak? Nah, ini yang tersambar siapa apa ini, Pak? Ini yang tersambar adalah manusia, Pak. Ya. Ini adalah keamanan, ya. Lagi melakukan pengecekan pada waktu hujan, dia membawa payung sambil membawa alat komunikasi. Ternyata di situ ada petir yang nyasar. Nah, ini untungnya qadarullah, orangnya tidak meninggal. Nah, maka analisisnya ini kira-kira yang menyambar itu tadi apa? Main discharge atau step leader atau streamer. Streamer, Pak. Nah, kemungkinan besar yang menyambar itu streamernya. Dan kalau kita lihat memang tidak terlalu besar, Pak ya, dibanding dengan video berikutnya. Nah, kalau ini kira-kira yang nyambar apa ini, Pak? Nah, kalau ini yang nyambar apa, Pak? Ini, Pak.
streamer atau step leader atau main discharge? Main discharge ya, Pak. Nah, kira-kira kalau orang terkena main discharge gimana, Pak? Almarhum kayaknya, Pak. Nah, bedanya jauh ya antara yang tadi dengan yang ini, Pak. Iya, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa main discharge petir ini bisa masuk ke sirkuit, Pak? Ini Pak ya. Nah, ini untungnya kalau orang Indonesia kan senangnya kan untungnya, Pak ya. Walaupun kita kena petir kita bilangnya untung, Pak. Ya kan? Untungnya ini petir ini nggak mengenai para pembalap, Pak ya. Ini kalau pas Stoner dan kawan-kawan lagi berada di situ jadi Stoner panggang nih, Pak. Ini untungnya pas istirahat ya. Petir mengenai di sini. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Yang desain untuk proteksi petir di mana? Sirkuit Mandalika. Dan anehnya yang terkenal bukan masalah petirnya, Pak. Yang terkenal apa ini, Pak, dulu? Mbak Rara, Pak ya. Ini orang-orang kita itu kadang-kadang untuk menyelimurkan pembahasan kalau ada kejadian yang dibahas malah bukan inti masalahnya. Yang dibahas adalah apa? Mbak Raranya ya. Ini kan yang terkenal ini masih ingat enggak ini, Pak? Ini adalah untuk sirkuit pada hari Minggu 20 Maret tahun 2022. Dulu masih kenceng-kencengnya ini ya. Persaingan antara Mandalika dengan MotoGP apa namanya? Formula E, Pak, yang di Jakarta, Pak ya. Karena persaingan calon presiden itu, Pak ya. Ini yang terkenal adalah Mbak Rara ini. Ini pawang hujan. Ini pawang hujan. Oke, Pak ya, itu tadi terkait dengan apa? Fenomena terjadinya apa? Petir ya. Nah, bagaimana sekarang kalau terjadi petir, Pak? Ya. Kalau terjadi petir, maka kita bisa melakukan ya upaya untuk menghindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama ya. Yang pertama apa ini? Silakan dibaca Pak siapa ini tadi? Namanya kok hilang sekarang? Oke, bisa dibaca Pak Tusiono, silakan. Cara menghindari bahaya petir yang pertama, jika berada di luar ruangan dan hujan serta muncul kilat, segera masuk ke dalam ruangan, rumah, bangunan, atau kendaraan. Ya, yang pertama, jika berada di luar ruangan, ya, ada petir dan kita berada di tempat yang berpotensi terkena sambaran, ya,
ya maka ya masuk segera ke rumah, bangunan atau kendaraan. Yang kedua, Pak Jafar, silakan. Yang kedua, jika sedang menaiki sepeda motor, segera berhenti dan cari tempat yang aman. Kalau kita sedang menaiki sepeda motor, ya segera berhenti. Yang berikutnya, Pak Rifki, silakan. Pak Rifki, ada Pak Rano, silakan. Ya Pak, yang selanjutnya jangan berlindung di bawah pohon. Ya, kita tidak disarankan berlindung di bawah pohon kalau ada hujan ya, karena pohon itu objek yang rawan terkena sambaran petir. Maka kita harus pastikan ya, kita tidak berlindung di bawah pohon. Nah, yang berikutnya sama ya, jauhi tiang listrik, menara, antena, atau bangunan tinggi yang rawan tersambar petir. Kalau kita di dalamnya mah aman ya, tapi kalau kita di luarnya ini ya. Jika berada di kolam renang yang terbuka, sungai, danau, segera keluar dan menjauh. Terutama ini kalau di kolam renang yang hotel itu kan ada rooftop ya Pak ya. Ya, ada rooftop, ya ini harus hati-hati ya. Kalau di sawah, lapangan atau taman terbuka ya ini bahaya ya. Ini kalau kita berteduh di luar ruangan, jaraknya kita atur. Jangan terlalu dekat-dekat ya. Karena kalau terlalu dekat itu menimbulkan muatan positif. Justru malah daerah situ rawan tersambar petir. Hindari menggunakan peralatan komunikasi. Jadi ini benar Pak ya. Kalau ada petir ya kita nggak usah menggunakan peralatan komunikasi. Bahaya ya. Hati-hati kalau kita menggunakan payung saat hujan. Terutama kalau kita berjalan di tempat yang lapang. Ini Pak ya, untuk tipsnya ya. Nah, terkait dengan proteksi petir, ini kita sebenarnya zaman dulu itu manusia itu punya legenda ya yang bisa menangkal petir, Pak ya. Kalau di Jawa kita kenal siapa ini, Pak? Di Jawa terutama di ini Pak ya, Demak dan sekitarnya kita kenal ada siapa ini? Yang dari Semarang ngerti Pak ya? Yang dari Semarang siapa Pak? Siapa? Ngerti Ki Ageng Selo atau Pak? Nah kalau di Indonesia ada siapa selain Ki Ya Ageng Pak, Selo? yang di Demak Pak. Yang Demak ya, ngerti ya? Kalau di Indonesia ada Gundala. Kalau di Yunani ya itu ada siapa yang pakar petir ini, dewa petir Pak? Zeus. Nah, dewa Zeus. Kalau di India kita kenal Jupiter dikenal di mana ini kira-kira? Jupiter dikenal di Eropa, terutama Eropa Timur ya. Kalau di Mesir kita kenal dewa. Kalau di Cina ada namanya dewa Chak ya. Kalau di Inggris Raya, Great Britain itu ada namanya Thunderbird. Kalau di dunianya Marvel kita kenal siapa, Pak? Thor. Nah, yang suka nonton Marvel ya, Pak ya. Nah, kalau sekarang masih bisa diandalkan nggak, Pak, ini para mitos-mitos ini, Pak? Sudah nggak bisa kita andalkan, ya. Sekarang kita ngandalkannya pakai apa? Pakai namanya teknologi. Biarkan mitos-mitos tadi hanya berupa cerita, Pak ya. Nah, sekarang kita nggak bisa mengandalkan mereka.
kita harus mengandalkan teknologi untuk memproteksi dari bahaya sambaran petir. Yang pertama ya, kalau itu jaringan listrik ya kita proteksi. Apa jaringan listrik? Transmisi, distribusi. Proteksinya pakai apa? Pakai kawat tanah atau ground wire. Nah, kalau peralatan listriknya seperti trafo, circuit breaker, panel, kita proteksi pakai apa? Pakai arrestor. Nah, yang di bangunan kita proteksi. Kalau di bangunan itu kita proteksi eksternal pakai penangkal petir atau penyalur petir. Baik menggunakan konvensional, elektrostatik, atau radioaktif. Nah, kalau peralatan yang ada di dalam bangunan kita proteksi internal dengan menggunakan arrestor atau SPD. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Apa Ada itu yang mau? gambarnya ada yang kepotong kotak Yang hitam Pak, jadi nggak jelas Pak tulisannya Pak. ada yang kepotong. Nah, Saya share lagi. Kok ada yang kepotong ya? Sekarang ada yang kepotong enggak ini? Masih ada yang kepotong? Sudah jelas semua atau masih ada yang kepotong? Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Jaringan internetnya jelek ini berarti kalau belum muncul ya. Yang lain udah muncul belum? Ya Pak, agak buram. Buram? Belum muncul Belum, Pak. belum Pak, belum. Muncul Pak. Belum, Pak. Oh, belum muncul ya. Sebentar. Kenapa ini kok belum muncul? Jaringan mungkin Pak. Jaringannya mungkin ini ya. Kalau sekarang gimana? Apakah sudah muncul? Diputar Pak. Dimutar. Sudah Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah jelas semuanya? Jadi ini untuk proteksi Pak, petir itu ada sudah dua. Udah Pak. Jadi proteksi petir itu ada dua. Yang pertama proteksi jaringan listrik. Yang kedua proteksi bangunan. Ya. Nah, proteksi jaringan listrik itu jaringan yang pemasangannya menggunakan udara. Contohnya apa ya pemasangannya pakai udara ya? Tadi transmisi dan jaringan distribusi. Jadi saluran transmisi dan distribusi itu rawan terkena sambaran petir secara langsung. Dan juga rawan sambaran petir tidak langsung. Maka perlu diproteksi. Nah, yang kedua itu bangunan. Nah, bangunan itu bisa rumah, bisa kantor, bisa stasiun, bisa terminal, bisa bandara, bisa hotel, rumah sakit, itu nanti masuk proteksi bangunan. Nah, detailnya seperti apa nanti kita bahas setelah ISOMA ya. Sebelum kita bahas, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Materi-materi yang sudah saya sampaikan, apakah sudah jelas? Apa yang ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan ya. Monggo silakan kalau ada ya. Izin Ini Pak sudah. bertanya, Pak. Ya silakan Pak Yusworo. Tentang petir ini, Pak. Apabila ada beberapa gedung, yang satunya nih gedung lebih tinggi, Pak. Terus di situ ada proteksi petir, Pak ya. Petir. Ah, Ada kemungkinan nggak, Pak, yang di gedung yang rendah itu terkena sambaran petir, Pak? ya, pertanyaan bagus. Kalau ada dua gedung, satu tinggi, satu rendah, maka gedung yang lebih Iya, Pak. rendah itu aman dari sambaran langsung, Pak ya. Paham Pak ini, Pak?
Aman dari Iya, Pak. sambaran apa? Langsung. Tetapi tidak aman dari sambaran rambatan. Maka gedung yang lebih rendah harus tetap memasang arester untuk memastikan peralatan listrik dan elektronikanya aman. Kalau tidak dipasang arester ya biasanya nanti peralatan-peralatan elektronika listrik itu cepat rusak. Contohnya misalkan TV ya, telepon, internet ya, terus lampu ya, terus peralatan-peralatan yang sensitif terhadap tegangan lebih transien petir. Tapi kalau sambaran langsungnya aman ya karena sudah diproteksi dari yang gedung tinggi tadi. Bisa difahami nih Pak Yus? Ya, Pak. Paham. Ya, jadi kalau gedung yang lebih rendah nggak perlu pasang penangkal petir, tapi tetap masang arester. Paham arester Pak ya? Nanti kita bahas arester itu seperti apa. Arester itu seperti ini supaya nanti nggak penasaran. Saya jelaskan arester. Sudah bisa dilihat Pak semuanya? Belum muncul, Pak. Belum? Atau Belum, sudah? belum, Pak. Oh ini kok agak lambat jaringannya ya. Sudah belum? Udah, Pak. Sudah ya. Nah ini namanya arester. Yang sebelah kiri arester 3 pas, yang sebelah kanan arester 1 pas. Arester itu nama aslinya adalah SPD, Short Protective Device. Kalau bahasa lapangannya namanya arester, yaitu peralatan proteksi peralatan elektronika dan listrik ya, yang rawan terhadap tegangan lebih transien yang diakibatkan oleh petir maupun surja hubung. Bisa difahami Pak ini? Nah ini tempat di KAI ya sebaiknya pasang ini Pak ya. Ini masangnya di panel Pak ya. Nanti saya tunjukkan contoh pemasangannya di sesi siang hari ya. Jadi nanti kalau yang gedung lebih rendah tetap pasang ini Pak di panelnya. Untuk apa? Untuk memproteksi dari sambaran petir rambatan. Jadi petir yang mengenai gedung bangunan tadi jerat kan dia ngerambat Pak ya. Nah rambatannya bisa sampai ke gedung yang lebih rendah. Nah biasanya ini yang sering terjadi ya. Jadi kalau rumah kita dekat dengan tower BTS itu rawan terkena tegangan lebih transien atau lompatan petirnya tadi ya. Petir mengenai sana duet kan pakai digrounding ya. Tapi sebagian energinya itu melompat. Melompat kemana? Ke jaringan yang ada di sekitarnya. Nah dia merambat. Maka rambatannya ini bisa membahayakan peralatan-peralatan listrik dan peralatan elektronika dan komunikasi. Maka harus diproteksi pakai ARES. Sampai di sini bisa difahami? Terakhir, satu lagi, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Monggo Pak Tusiono, diizinkan. Kalau untuk SPD ini sama MCB itu cara kerjanya sama, enggak, Pak? Beda. Kalau MCB itu untuk proteksi overload dan overcurrent. Kalau SPD itu untuk tegangan lebih transien atau tegangan kejut, Pak ya. Bisa difahami Pak Tusiono? Nah, nanti harusnya di panel itu ya minimal ada 3 proteksi, Pak. Satu itu SPD untuk tegangan lebih transien tadi.
Yang kedua itu ELCB untuk tegangan sentuh. Yang ketiga baru MCB. Ini untuk proteksi overload dan overcurrent. Bisa difahami ini Pak Tusiono? Siap, bisa, Pak. Oke, ya. Jelas semuanya? Kita isoma dulu, kita lanjut setelah isoma, ya. Monggo Mbak Via, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Ali selaku narasumber yang telah memberikan materi yang luar biasa untuk sesi pagi hari ini. Mungkin kita istirahat terlebih dahulu.